Bayangkan sebuah rumah besar bernama PBNU, rumah yang selama ini dianggap paling stabil di negeri ini. Tiba-tiba dari dalam rumah itu sendiri terdengar suara yang sangat keras. Ketua PBNU harus mundur dalam 3 hari atau akan dimundurkan. Nah, kemudian sontak publik geger terkait hal ini. Media bergetar dan umat bertanya-tanya apa yang sebenarnya yang terjadi. Nah, tapi tunggu dulu. Apa benar ini sekedar konflik administrasi atau ada sebuah suatu masalah yang jauh lebih besar, lebih gelap dan lebih mahal nilainya. Nah, kita akan bedah di dalam suatu analisa besar terkait konflik yang pertama kemarin kita sampaikan adalah konflik haji, kuota haji, kemudian yang hari ini adalah isu tambang. Dari dugaan transaksi tambang tadi, perebutan kuasa, kemudian manuver tunggal, manuver internal, hingga dugaan gerakan-gerakan pihak luar yang meniupkan angin agar api makin menyala. Dan tentunya teman-teman semuanya bersiap untuk menyaksikan drama yang selama ini hanya diceritakan di balik pintu tertutup. Nah, yang pertama, mari kita mulai dulu dengan satu fakta yang mengguncang ruang publik beberapa hari terakhir. Munculnya sebuah dokumen yang disebut-sebut berasal dari Suriah PBNU yang berisi ultimatum bahwasannya ketua PBNU yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta mundur dalam 3 hari atau akan dimundurkan. Nah, bagi masyarakat awam ini sangat membingungkan. Ini tampak seperti sebuah gempa dadakan. Tetapi bagi sebagian besar pengurus internal, gempa ini sesungguhnya hanyalah puncak dari sebuah getaran panjang selama 3-4 bulan terakhir ini. Nah, selama beberapa bulan itu PBNU tidak benar-benar tenang. Dari luar semuanya tampak baik, tetapi dari dalam ada sebuah hal yang memanas yang tak terlihat. Tarik-menarik sebuah kepentingan, kemudian dugaan transaksi dan ketegangan antara beberapa tokoh kunci gitu kan. Dan sebagaimana konflik besar pada institusi manapun, semuanya bermula dari satu hal sederhana. Sebelum menjadi sebuah badai besar, ketidakcocokan soal arah dan manfaat sebuah keputusan strategis. Nah, dalam kasus ini, menurut berbagai sumber internal dan laporan yang beredar, akar persoalan bermula dari sebuah proyek tambang. Ya, kalau urutannya memang tidak tambang, namun urutannya konflik kuota haji, kemudian menambah lagi masalah di konflik tambang. Nah, proyek yang bukan proyek kecil dan proyek ini yang melibatkan IUPK PT BUMN, kerjasama batubara dan dana yang bernilai besar. Dana yang jika dikelola baik bisa menjadi pemasukan strategis bagi NU, tapi kalau tidak baik bisa menjadi sebuah serangan konflik ataupun sarang konflik internal lah yang mengancam stabilitas organisasi terbesar di Indonesia ini. Nah, disinilah muncul 3 nama yang disebut berkaitan dengan hal itu, yaitu Sekjen PBNU, kemudian Bendahara Umum dan Rois Am. Nah, analisa internal menyebutkan ada dugaan transaksi dana terkait komitmen kerjasama tambang yang diduga dilakukan pihak Bendahara Umum dengan sepengetahuan Sekjen dan diketahui oleh Rois Am. Kata dugaan ini harus ditekankan teman-teman. Karena hingga hari ini belum ada klarifikasi langsung dari ketiga tokoh tersebut. Nah, namun alurnya itu akan menjadi sangat logis ketika kita melihat pola yang terjadi setelahnya. Menurut narasi-narasi yang berkembang, Ketua PBNU Gus Yahya itu tidak menyetujui skema transaksi tersebut. Baginya tambang untuk NU harus memberi manfaat bagi NU dong, ya kan? Bukan hanya untuk individu semata gitu. Dan disinilah semuanya itu mulai retak. Semua bisa masuk akal. Kan dalam banyak konflik internal besar, penolakan terhadap sebuah aliran dana selalu menciptakan 2 posisi. Yang ingin menjaga integritas dan yang merasa proyeknya terancam. Nah, jika benar-benar
kita pahami skema itu sudah terlanjur disetujui oleh pihak luar katakanlah, baik perusahaan maupun investor, maka penolakan ketum berarti satu hal, agenda ekonomi dan politik pihak lain mendadak itu macet. Dan ketika aliran dana macet, konflik mulai meletup, ya, mulai membara. Sekjen menurut informasi yang beredar disebut tidak menandatangani dari lebih dari 50 SK PWNU dan PCNU, kecuali pengurus berkomitmen mengikuti sebuah keinginannya. Nah, jika benar demikian, maka kita tidak lagi konflik secara administratif. Ini berubah menjadi sebuah konflik kekuasaan. Nah, SK yang seharusnya alat legal alat organisasi jadi sebuah alat barter politik. Nah, drama semakin panas. Ketua Umum, Ketum ataupun Gus Yahya itu menolak transaksi itu. Sekjen kehilangan dukungan, kemudian bendahara umum tertekan, maka Roy Saam melihat ketegangan itu meningkat. Nah, sampai akhirnya muncul keputusan yang paling ekstrim yang membuat publik kaget gitu ya, menggulirkan sebuah dokumen ultimatum pemecatan ketua umum. Dan yang paling janggal, tidak ada sebuah tabayun, tidak ada klarifikasi, dan tidak ada dialog di dalamnya. Bahkan ketum berkali-kali sowan ke Roy Saam, tetapi Roy Saam disebut selalu menghindar dan tidak bisa ditemui. Nah, ini bukan sebuah lagi kebingungan internal. Ini terlihat seperti agenda yang telah lama disusun. Nah, dalam jurnalisme investigatif, ya, pola ini disebut namanya pemufakatan jahat berjenjang. Alurnya seakan kebetulan, tetapi setiap langkah mengarah pada satu tujuan tertentu. Artinya menjatuhkan ketua umum. Namun pertanyaan besar itu muncul, apakah semua ini murni permainan internal atau ada pihak luar yang meniupkan angin supaya itu menjadi panas? Nah, sampai di titik ini muncul dugaan baru bahwa dinamika internal PBNU yang memanas ini diduga dimanfaatkan oleh kelompok luar. Beberapa analisa menyebut ada dugaan keterlibatan pihak intelijen asing, baik dari Blok Timur maupun Blok Barat, yang disebut-sebut memiliki kepentingan terhadap ormas besar di Indonesia. Ada yang menyebut nama misalkan Mossad, ada yang menyebut Iran. Ya, sekali lagi ini kita sampaikan, ini hanya sebuah dugaan, bukan sebuah kesimpulan. Namun, dunia intelijen memiliki pola yang sangat-sangat sederhana. Ketika rumah besar sedang berantakan, agen luar tidak menciptakan sebuah konflik. Mereka hanya meniupkan saja angin agar api semakin besar. Analogi sederhana. Jika ada rumah yang pintunya setengah saja kebuka karena orang di dalamnya lagi bertengkar, maka orang asing yang punya sebuah kepentingan yang tidak perlu merusak rumah itu, mereka cukup meniupkan angin saja supaya pintu terbuka lebar. Dan kemudian mempengaruhi sebuah opini penghuni rumah yang di dalamnya. Nah, dalam konteks inilah beberapa analis menyarankan agar pada semacam kayak jurnalis ataupun YouTuber lah ataupun konten terus mengangkat drama dan ketidakjelasan sikap Roy Saam ini. Bukan untuk menjatuhkannya, tetapi agar publik semakin memahami akar persoalan dan tidak mudah dipengaruhi pihak luar. Sehingga ini konten-konten yang bisa mereka sajikan, YouTuber atau misalkan jurnalis yang ingin mengangkat tema ini adalah untuk mempublikasikan, untuk menginformasikan, untuk mengedukasi, supaya tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak luar. Nah, karena kita masyarakat itu melek informasi, zaman makin mudah dengan digitalisasi. Ruang gerak pihak luar itu otomatis terbaca. Dan ketika konflik internal PBNU, maka semakin banyak dipahami bahwa publik memahami publik secara akar masalahnya. Para aktor eksternal akan kehilangan celah untuk bermain ketika publik sudah mewaspadainya. Karena pada akhirnya tidak ada sebuah agen atau agen luar lah ya yang bisa masuk ketika rumah itu menjadi terang benderang. Publik mengetahui semua,
publik menjaganya, publik mengawasinya, supaya apa? Tidak mudah terpengaruh. Nah, maka muncullah sebuah pertanyaan inti dari publik. Apakah dokumen ultimatum yang dibuat itu adalah alasan administratif atau karena tekanan ekonomi politik? Apakah konflik itu murni, internal, atau ada pihak luar yang sengaja meniupkan angin? Nah, dalam hal ini bisa jadi dua-duanya. Ada konflik internal yang nyata, ada juga pertarungan yang seperti tambang, haji, kemudian ada agenda politik personal, dan dalam waktu yang bersamaan semuanya ada pihak luar yang memanfaatkan keributan itu untuk meraih sebuah keuntungan informasi dan pengaruh. Dan ini akhir dari alurnya. Satu hal yang paling fundamental tetap sama. Ketika PBNU sebenarnya bukan soal fikih, bukan soal ideologi, bukan soal manhaj. Ini soal tambang. Ini soal isu haji katakanlah. Dan ini adalah sebuah masalah uang. Dan ini soal siapa yang mengontrol arah organisasi ketika uang besar itu masuk. Semua drama, tabayun yang tak pernah dilakukan, SK yang ditahan, ketum yang didesak mundur hingga isu pihak luar. Semuanya hanya rantai peristiwa dari satu sumber persoalan. Proyek tambang yang dari awal tidak dikelola dengan jernih, yang tidak membawa dampak yang baik untuk masyarakat NU, lebih kepada personal ataupun individu. Dan justru karena akar masalahnya yang harus diselesaikan, ya, masalahnya adalah sangat duniawi, dampaknya itu akan menjadi sangat luas. Karena jika NU goyah, maka stabilitas keagamaan masyarakat pun ikut terganggu. Makanya perlu kita selamatkan NU ini dari gejolak-gejolak tadi supaya tidak terjerumus lebih dalam lagi. Nah, akhirnya kita sampai pada satu kesadaran pahit. Rumah besar PBNU bisa digoncang bukan oleh perbedaan ideologi, bukan oleh tafsir keagamaan, tetapi oleh satu hal yang sama-sama kita kenal, yaitu kepentingan ekonomi. Dan selama kepentingan itu keliru arah, maka siapapun yang mencoba menjaga integritas akan selalu menjadi musuh bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan. Nah, maka tugas kita sebagai publik, sebagai jurnalis, sebagai YouTuber dan pengamat adalah salah satunya menyalakan lampu seterang-terangnya. Kebenaran itu seperti apa? Karena gelap hanya memberikan sebuah ruang bagi permainan. Dan permainan hanya terjadi ketika masyarakat tidak bisa melihat. Semakin banyak yang tahu, semakin kecil peluang manipulasi, dan ketika NU kembali jernih, Indonesia itu ikut kembali tenang. Demikian dari saya. Terima kasih. Cut. Buka deh.